Ya, pemirsa, kasus pembunuhan oleh adik terhadap kakak iparnya di Ciracas, Jakarta Timur ini saat ini dalam penyidikan Polsek Ciracas. Nah, dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku dendam lantaran istrinya pernah dilecehkan oleh adik korban pada beberapa tahun yang lalu. Pelaku berinisial NFP di berusia 30 tahun secara membabi buta pemirsa menikam kakak iparnya sendiri berinisial BN dan juga berusia 48 tahun yang tengah berada di dalam mobil. Ironisnya, pelaku ini juga tega menghabisi nyawa kakak iparnya di depan anak dan juga istri korban. Korban tewas setelah kemudian mendapatkan total ada 12 tusukan senjata tajam jenis badik pada bagian perut, tulang rusuk dan juga tangan hingga kaki. Saat pelaku sempat mengadukan hal tersebut kepada korban, begitu ya, korban kemudian justru membela adiknya sehingga pelaku memiliki dendam terhadap korban. Atas perbuatannya, kemudian pelaku tengah menghadapi hukuman dan juga sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Ya, kita coba akan dalami hal ini. Alfat ya, sudah bergabung bersama kami ada Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nikolas Lilipali. Selamat pagi Pak Kapolres. Selamat pagi Mbak Maria dan Mas Alfat. Pak Kapolres, selamat pagi. Selamat pagi. Baik, audionya belum terdengar Pak. Boleh di-unmute mungkin. Bisa mendengar suara kami Pak Kapolres? Dengar, suaranya dengar, tapi Pak nggak dengar ya? Baik, kita masih akan mencoba untuk memperbaiki. Sudah mendengar suara kami Pak dengan jelas Pak? Bisa di... Sudah. Baik, oke. Sudah, ya, Pak. Pak, kami ingin tahu Pak mengenai duduk perkara mengenai kasus ini Pak. Tiba-tiba kemudian ada insiden pernikaman seperti ini ya Pak ya. Apa kronologinya Pak? Iya, ini bermula dari 6 tahun yang lalu, di mana menurut keterangan dari pelaku, istrinya dilecehkan oleh adik kandung daripada si korban. Selanjutnya, pelaku melaporkan adik kandung itu kepada korban, tapi menurut keterangan dari pelaku bahwa korban malah membela adik kandungnya dan melakukan ancaman terhadap si pelaku sendiri dengan kata-kata yang menurut pelaku itu tidak enak didengar. Dari situlah timbul perasaan marah, dendam, dan bahkan si pelaku sudah menyampaikan ke pihak orang tua maupun istri dari korban bahwa jangan pernah dia berpapasan dengan korban. Nah, pada malam kejadian, kebetulan istri dari pelaku ini bersama-sama dengan korban dan keluarga besar mereka mengikuti acara di Bintaro. Sepulang dari Bintaro, karena berbarengan istri pelaku dan korban serta istri korban dan keluarga besarnya, nah si pelaku akan menjemput istrinya yang pergi bersama-sama dengan keluarga besarnya. Nah, pada saat itulah si pelaku melihat korban, disitulah timbul sakit hatinya lagi, dia teringat lagi 6 tahun yang lalu istrinya dilecehkan dan juga dia mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari korban. Situ dia langsung mengambil badik yang tersimpan di jok mobilnya. Selanjutnya dia datang menghampiri korban dan mereka saling nantang-menantang dan terjadi cekcok. Selanjutnya pelaku melakukan penikaman terhadap korban yang masih berada di dalam mobil. Pada saat itu kedua anak korban masih berada di dalam mobil dan istri korban sudah keluar dari mobil untuk mengangkat barang-barang bawaan mereka dari mobil. Ya, Pak Kapolres. Ya, tadi kan disampaikan bahwa memang telah terdapat sebilah badik begitu ya di dalam mobil. Ini untuk apa pelaku ini menyimpan sebilah badik di dalam mobil, Pak Kapolres? Iya, itu menurut keterangan daripada pelaku, itu sudah kebiasaan dia untuk berjaga-jaga, untuk menjaga dirinya kalau bepergian. Jadi dia menyimpan badik itu di dalam jok mobil. Nah, pada saat dia melihat si korban, dia langsung mengambil badik yang ada di jok motor itu. Selanjutnya dia menghampiri korban. Di pikiran dia takut juga korban memiliki parang atau
semacam senjata tajam juga yang ada di dalam mobil sehingga dia berjaga-jaga untuk keamanan dirinya. Namun pada saat terjadi cekcok itulah dia langsung mengeluarkan badik yang sudah dia selipkan di pinggangnya dan langsung menikam korban. Baik, Pak, tadi disebutkan ada pelecehan yang dilakukan oleh pelaku. Apakah bentuk pelecehan ini artinya satu pihak begitu dari pelaku tanpa ada konsensual dari korban, atau memang sebenarnya suka sama suka atau seperti apa? Ya, menurut keterangan dari pelaku tidak suka sama suka, namun si adik korban ini dia memaksakan untuk dilayani. Itu ceritanya. Dan dilaporkan kepada baik, dan si untuk pelaku. pasal serta hukuman bagi pelaku, terima. Pak Kapolres? Ya. Untuk ancaman hukuman dan juga pasal yang disangsikan kepada pelaku, Pak? Ya, untuk atas perbuatannya diduga melanggar pasal 340 KUHP dan atau pasal 338 KUHP dan atau pasal 351 ayat 3 KUHP. Ancaman maksimalnya hukuman mati untuk pasal 340, sedangkan pasal 338 15 tahun penjara dan pasal 351 15 tahun penjara. Baik, terima kasih Kombes Pol Nicholas Lili Palisaku, Kapolres Metro Jakarta Timur, sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Pagi. Selamat pagi, Pak Nicholas. Terima kasih Pak Kapolres, terima kasih. Selamat pagi. Maria dan Mas Alfa. Terima kasih.